Puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi kita dalam renungan singkat. Pada hari ini seri yang ketiga dari topik renungan kita, yaitu keluar dari zona nyaman. Yang 1 dan 2 sudah kita sampaikan, dan seri ketiga dalam topik yang sama, keluar dari zona nyaman. Dan saya sendiri hari ini dalam persiapan untuk memimpin ibadah pemakaman dari seorang jemaat 86 tahun bro, meninggal ya. 86, umur yang sangat panjang ya, sangat panjang umurnya, 86 tahun. Kita berpikir kapan kita punya umur seperti itu ya. Nanti mungkin setelah kita menjalaninya ya, berharap supaya kita bisa mencapai umur sedemikian rupa. Tapi kita punya umur X yang kita tidak ketahui, Tuhan yang tahu sendiri. Tapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya juga punya umur yang panjang, dan saya boleh melayani Engkau dengan umur panjang itu, fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita mulai renungan kita, yaitu keluar dari zona nyaman. Saudara, yang dahulu, renungan dulu kita tahu bahwa kita ini punya zona nyaman masing-masing. Apakah dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita punya zona nyaman masing-masing, dan kita ada kalanya betah di situ, kita tidak mau keluar. Nah, dalam seri yang ketiga ini, mari kita membahas lebih lanjut lagi. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, pasti, dan kata ya dan amin. Kemudian Tuhan datang ke dunia ini untuk mendirikan jemaatnya, ya, mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak menguasainya. Sekali lagi, misinya, visi Tuhan, dia datang ke dunia ini untuk mendirikan jemaatnya, mengumpulkan orang-orang percaya, dan terhadap orang-orang percaya ini alam maut tidak menguasainya. Nah, untuk melaksanakan visinya ini, Tuhan membuat misi. Misinya adalah dia memilih murid-murid bersama-sama dengan dia, yang kita tahu selama 3,5 tahun mereka melayani bersama-sama dalam perjalanan ke desa-desa, ke kota-kota, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, memberi harapan kepada orang putus harapan, melepaskan orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa jahat. Itu dilepaskan bersama murid-muridnya. Nah, setelah 12 murid ini, ternyata kita tahu Yesus naik ke sorga setelah dia mati, kemudian dia bangkit naik ke sorga. Nah, pekerjaan ini, pelayanan ini dipercayakan kepada orang percaya, kepada para rasul pada waktu itu. Dan mulai dari 12 murid menjadi 120 orang percaya. Terus berkembang menjadi 3.000 orang percaya. Kemudian menjadi 5.000 orang percaya. Dan saya yakin sebelum masa Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi di Yerusalem, pasti sudah lebih daripada 5.000 orang yang berkumpul di Yerusalem. Nah, mereka begitu menikmati fellowship mereka di Yerusalem. Mereka sungguh-sungguh beribadah bersama-sama. Mereka satu sama lainnya boleh membagi berkat di antara mereka, berfellowship, berdoa, dan sebagainya, memuji-puji Tuhan. Hanya di Yerusalem mereka kumpul. Dan tentu ini menjadi zona nyaman bagi mereka, bagi orang-orang percaya yang jumlahnya sudah lebih dari 5.000 orang itu di Yerusalem. Akhirnya apa? Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tuhan membuat mereka untuk tersebar ke berbagai daerah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sebagainya, sampai ke ujung bumi. Dengan cara apa? Tuhan izinkan datangnya penganiayaan bagi umat percaya yang dimulai dengan Stefanus saat itu, ya. Dan Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, Tuhan izinkan, sekali lagi, Tuhan izinkan terjadi penganiayaan bagi mereka, sehingga mereka keluar dari zona nyaman mereka. Tuhan izinkan ini bagi orang percaya, supaya Injil ini bukan hanya jadi milik mereka, bukan hanya dinikmati mereka, tetapi dinikmati juga orang lain. Keselamatan itu bukan milik kita sendiri, tetapi juga harus kita bagikan kepada orang lain. Jangan lupa itu. Kita harus keluar dari zona nyaman karena kita punya tugas itu. Kemudian sebenarnya pemberitaan Injil ini juga merupakan salah satu bagian dari tanda bahwa kalau berita ini, Injil ini sudah sampai ke ujung-ujung bumi, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, maka tibalah kesudahan segala sesuatu. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada saat jemaat mula-mula, saudara-saudara, mereka tersebar dan bertemu dengan orang-orang dan memberitakan Injil dengan cara-cara di dalam perkumpulan, dalam bait Allah, dalam bait sinagoge, dalam pertemuan-pertemuan mereka sampaikan berita Injil ini dengan cara konvensional, dengan cara tatap muka. Berita Injil sampai kepada banyak orang. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, nah, Tuhan tahu bahwa berita Injil ini harus tersebar cepat kepada bangsa-bangsa dengan cara yang mudah dan efektif, dengan biaya-biaya yang murah. Kalau kita dengan cara seperti itu, kita harus perlu waktu yang lama dan biaya yang besar. Kalau kita beritakan Injil, ketemu muka dengan muka, kita harus naik kapal, naik pesawat dan sebagainya. Kita harus pergi ke tempat lain dan itu biayanya banyak dan kita membutuhkan biaya yang banyak. Dan tidak semua bisa menginjil dengan cara seperti itu. Tetapi Tuhan sudah siapkan hari-hari ini, yaitu dengan cara yang luar biasa, sehingga kita dengan mudah memberitakan pemberitaan Injil itu kepada bangsa-bangsa, yaitu dengan cara sosmed. Tuhan sediakan ini buat kita, buat gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan masuk pada dunia ini, sehingga gereja Tuhan dengan mudah menyampaikan keselamatan ini bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, gereja ini, GPKI Misi Kabar Baik, baru dibentuk 4 bulan. Tetapi saya sebagai gembala mereka, saya memotivasi semua anak muda sebagai orang-orang yang luar biasa semangatnya, supaya mereka terlibat dalam pemberitaan Injil ini lewat sosmed. Dan memang kita sudah mulai, mereka saya sedang siapkan untuk konten-konten buat mereka. Dan luar biasa, mereka telah menciptakan lagu. Dan selanjutnya mereka akan buat lagu-lagu yang lain menjadi pujian buat gereja dan boleh memberkati banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, saya mendorong gereja yang kami layani untuk melayani di penjara-penjara, untuk melayani berkunjung kepada panti-panti werda, panti stres, untuk melayani orang-orang marginal yang di pinggir-pinggir jalan, membagi sesuatu yang bisa kita bagikan kepada mereka. Rumah-rumah stres kita kunjungin, ya. Dan itu yang kita lakukan. Kita berarti sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu kita peduli. Bagaimana kita melayani Tuhan. Tuhan izinkan kepada kita banyak orang-orang yang kita layani di penjara, orang-orang yang ada di panti werda kita layani. Terhadap orang seperti itu yang kita layani, orang kecil, kata Tuhan, engkau sudah melayani aku. Apa janji Tuhan? Terimalah kerajaan yang sudah disiapkan bagimu, kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan.
Biar renungan ini memberkati kita semua. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Bapa di sorga, kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami menyadari bahwa panggilan kami orang percaya untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan kami Tuhan dipercayakan untuk itu. Kami siap melakukannya. Dan Roh Kudus pasti menolong dan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati renungan kita, setiap kita, dan puji Tuhan. Haleluya.